Shalom. Shalom. Bersukacita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada hambanya di GBI Karawaci Baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Nanti doa pembuka saya undang Bapak Gembala untuk membawa kita dan doa pembuka. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, besarlah anugerahmu, ajaiblah karyamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami rindukan ini Engkau berkati. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga di saat kami menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, Engkau melihat hati kami dengan penuh kekudusan, dengan penuh kesucian, dengan penuh ketulusan ya Tuhan dalam melayani ini. Terpujilah namamu, kami serahkan kebangkitan ini dalam tangan pengajarmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini ya Bapa, kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, Bapa yang setia. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
yang selalu menopang kami, yang selalu ada dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus, nyata dalam hidup kami. Tiada henti kami memuji-Mu, tiada berhenti kami menyembah.
Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saat pagi hari ini? Nah, kalau orang-orang yang luar biasa itu akan nampak dari wajahnya. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Jangan cuma luar biasa, tapi tangannya mulai naik ke atas. Amin. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Tuhan. Nanti saya undang bercerita. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita. Cerita ini menyikapi cobaan dan kita dapat belajar dari wortel, telur, dan kopi. Diceritakan seorang wanita yang baru saja menikah datang kepada ibunya. Dia mengeluh tentang tingkah laku suaminya. Setelah pesta pernikahan, si wanita akhirnya mengetahui karakter si suami. Karakternya bersalah, suka bermalas-malasan, boros, dan sebagainya. Wanita muda itu berharap orang tuanya akan ikut menyalahkan suaminya, membelanya. Namun ia terkejut karena ibunya diam saja. Bahkan sang ibu kemudian masuk ke dapur, sementara putrinya terus bercerita dan mengikutinya ke sana kemari. Sang ibu lalu memasak air. Setelah beberapa saat airnya mendidih, dan sang ibu menuangkan air panas mendidih itu dalam 3 gelas. Gelas pertama ia masukkan telur, gelas kedua ia masukkan wortel, dan gelas ketiga ia masukkan kopi. Setelah beberapa saat, ia mengangkat isi ketiga gelas tadi, dan hasilnya wortel yang keras menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Lalu sang ibu menjelaskan, nah, masalah dalam hidup itu bagaikan air mendidih. Namun, bagaimana sikap kita yang akan menentukan dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, mengeras seperti telur, atau harum seperti kopi. Jadi, wortel dan telur bukan mempengaruhi air. Mereka malah berubah oleh air. Sementara kopi malah mengubah air, membuatnya menjadi harum. Dalam setiap masalah selalu tersimpan mutiara iman yang berharga. Sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan baik-baik saja. Tapi, apakah kita dapat tetap percaya saat pertolongan Tuhan seolah tidak kunjung datang? Hari ini kita belajar 3 hal. Saat orang datang mendapatkan masalah, ada yang menjadi lembek, suka mengeluh, dan mengasihani diri sendiri. Yang kedua, ada yang meras, marah, berontak pada Tuhan. Ada yang juga yang justru semakin harum, menjadi semakin kuat dan percaya kepada Tuhan. Kita tinggal memilih mana di antara ketiganya yang kita pilih dalam menyikapi setiap percobaan. Ada kalanya Tuhan sengaja menunda pertolongannya. Apa tujuannya? Agar kita belajar percaya dan setia. Karena tidak pernah ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Ayat firman Tuhan yang saya ambil, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih Kak Caroline. Saya percaya setiap kita di sini, masalah nggak akan membuat kita hancur, amin. Tapi masalah akan membuat kita tetap terus bertumbuh di dalam iman pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari saat pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segala. Jemaat kelas yang udah bangkit berdiri. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Telah lebih semua lagi katakan, ku berseru, saya serahkan kepada tanganmu, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersamamu lewati Bersama-Mu lewati segalanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Engkau Tuhan, lebih daripada kami memerlukan apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Taruhkan perkataan-Mu dalam hati kami. Dan khususnya bagi hamba-Mu
urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami semuanya diberkati, diurapi oleh Tuhan, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih-lebih kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut dengan ucapan syukur dan terima kasih. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sungguh saya bersuka cita sekali, satu kehormatan bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, biar kita diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum lebih jauh, bolehkah Pak Hari Molan standby dulu di sini ada Pak ya? Siapa tahu nanti saya tergerak aja. Kalau ada gerakan gitu, kalau enggak duduk saja ya. Ya, bisa beri tepuk tangan dulu Pak buat Pak Hari Molan ya. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, suatu hari kelak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengalami dan kita pasti akan menghadapi bahwa kita pasti akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita pasti akan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ketika kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan Yesus akan memberikan penilaian terhadap hidup kita. Nah saudara, Tuhan akan memberikan penilaian atas hidup kita. Apakah Tuhan Yesus akan berkata, apakah Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan kita, Dia tersenyum dan Dia mengatakan, aku puas dengan hidupmu, aku menantikan kedatanganmu, selamat datang di surga. Ataukah Tuhan Yesus akan berkata, aku kecewa dengan ini, saya memberikan banyak kepadamu, namun terlalu sedikit yang kamu berikan buat aku, kata Tuhan. Atau Tuhan mungkin lebih kecewa lagi. Itu yang ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 23 saudara. Tuhan Yesus berkata demikian, aku tidak pernah kenal kamu, nyah dari hadapanku. Saudara, saat itu kita seseorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah hari malapetaka yang paling besar dari segala malapetaka yang kita hadapi saudara. Diusir, dibuang dari hadirat Tuhan, itu adalah malapetaka terbesar. Diterima di hadirat Tuhan, itu adalah berkat yang terbesar. Amin. Saudara, ketika kita diterima oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku puas dengan hidupmu, aku bangga dengan hidupmu, seperti kata Tuhan kepada hambanya yang memiliki 5 dan 2 talenta. Tuhan yang berkata kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya percaya ketika Tuhan itu berkata, itu pasti Tuhan itu segala-galanya. Kalau anak buahnya itu baik, itu pasti ada senyum di hati Tuhannya, ada senyum di wajah Tuhannya. Amin saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, good, very good, good job. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, dan sekarang terimalah perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan senang sekali ketika Tuhan senang terhadap hidup seseorang. Atau saya katakan, kalau Tuhan senang dengan hidup kita saudara, maka segala kesulitan yang pernah kita hadapi, entah itu masalah kesehatan kita, entah itu masalah ekonomi kita, entah itu masalah keluarga kita, masalah yang paling berat yang kita hadapi, ketika Tuhan mengatakan, aku puas dengan hidupmu, itu semuanya menjadi hilang hari itu juga, sirna. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, aku tidak puas, aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Keluar dari sini. Saudara, kalau diusir oleh Tuhan, apa sih yang kita miliki yang dapat mengimbangi, yang dapat menutupi kalau kita diusir dari hadirat Tuhan? Mungkin saudara yang paling kaya, mungkin saudara memiliki gelar yang tinggi, mungkin saudara orang yang paling sehat, mungkin saudara orang yang paling ternama, mungkin saudara orang yang paling cantik, mungkin saudara orang yang hebat dan berprestasi. Tetapi kalau ditolak dari hadirat Tuhan, apa arti semua itu? Apa arti semua? Karena itu saudara, hal ini harus kita perkarakan dalam hidup kita. Harus kita perkarakan dengan
kerjakan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara, maka Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7, kita buka ya saudara ya, Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Matius pasal 7 ayat 21, ayat 21, 22 dan 23. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap, dan ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukan kata amin? Amin. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang ini tadi adalah orang-orang yang berprestasi. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi dalam pelayanan mereka. Mereka mengusir setan, mereka mengadakan mujizat, dan mereka juga bernubuat, mereka berkhotbah, menyampaikan hal-hal yang akan datang. Pokoknya itu adalah prestasi dalam pelayanan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Nah saudara, jangan salah mengerti dengan ayat ini. Ayat ini harus dilihat dengan benar dan harus dilihat dengan secara cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti bahwa mengusir setan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan, bukan bernubuat itu kejahatan di hadapan Tuhan, dan juga bukan berarti melakukan mujizat-mujizat itu kejahatan di hadapan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan persoalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Tuhan persoalkan adalah bahwa orang ini tadi mereka berprestasi dalam pelayanan mereka, tapi ternyata mereka bukan hanya tidak berprestasi, tapi mereka buruk dalam suatu hal, yaitu mereka buruk dalam hati mereka, saudara. Hati mereka buruk, hati mereka jahat, hati mereka penuh dengan kejahatan, sehingga Tuhan mengatakan yang paling utama bukanlah melakukan ini tadi, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah orang yang bagaimana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Adalah orang yang hatinya disucikan, hatinya dibersihkan. Hati itu, saudara, itu akan menentukan kelakuan kita. Hati itu akan menentukan kelakuan seseorang. Hati itu akan menentukan perkataan seseorang. Hati itu akan menentukan juga perbuatan seseorang. Saudara, kalau misalnya ada orang yang berpura-pura baik, saudara, gak usah lama, suatu saat akan ketahuan. Gak usah sampai ketemu Tuhan Yesus. Di dunia ini pun akan ketahuan orang ini gak benar. Gitu, saudara. Dalam hal ini kadang-kadang kita melihat perempuan itu bisa lebih peka gitu ya, lebih peka. Kalau kadang-kadang pria dalam hal ini kadang-kadang lebih kurang peka atau bahasa halusnya lebih bodoh gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang baik gitu kelihatannya. Istri bilang, Pak, hati-hati, orang ini gak baik. Enggak, biasa gitu ya, enggak masalah. Benar saudara, baru ketahuan orang ini memang tidak baik. Orang ini ketahuan tidak baik. Belum sampai di pengadilan ini tadi saudara. Jadi orang yang hatinya tidak baik itu pasti akan ketahuan. Kalau saudara hatinya baik, pasti akan ketahuan juga. Sekalipun saudara dilupakan, saudara tidak dianggap, tapi akan, ini bapak yang saat ini mana ya? Ini orang baik. Langsung ketahuan. Suatu saat pasti akan ketahuan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah memang ada orang yang pintar sekali, ada orang yang cerdik sekali, sehingga di dunia ini dia tidak ketahuan bahwa dia jahat. Tapi pada akhirnya Tuhan yang memberikan penilaian. Kamu jahat, kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan penilaian, itu sudah tidak bisa ditolak. Orang ini tidak berkata, Tuhan jangan begitu dong. Lihat dulu siapa saya sudah melakukan ini. Jangan sembarangan berkata begitu dong. Tidak. Tuhan Yesus tahu, kamu jahat. Ya, kata Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi ampun, saudara. Jadi saudara, sebelum kita bertemu dengan Tuhan,
kita harus menghakimi diri kita sendiri dulu. Kita harus meneliti hati kita sendiri dulu. Apakah kita ini memang sudah sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ketika saya berkhotbah ini saudara, tentu khotbah ini seperti pedang bermata dua. Khotbah ini saya sampaikan bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi buat saya juga. Saya juga harus terus memeriksa hati saya. Apakah hati saya benar di hadapan Tuhan? Orang yang bagaimana sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah orang yang baik. Nah, saudara, ternyata orang baik itu ada orang yang memang kelakuannya baik, tapi mungkin hatinya belum baik, bisa saja. Berarti itu adalah orang yang pura-pura. Ada orang yang berbicara manis, saudara, manis sekali. Shalom, apa kabar, yang bisa dibantu, gitu ya. Lembut sekali. Saya biasanya dengan wanita seperti ini saya agak kurang tertarik. Saya lebih baik, gimana kamu gitu, tapi hatinya baik, lebih baik begitu gitu ya. Dari ada yang bisa dibantu gitu. Biasanya coba perhatikan orang-orang di resepsionis biasanya, wah itu betul-betul itu ramah tamah dia itu memang sesuatu yang dibuat-buat. Kalau dia merasa orang ini nggak penting, dia tidak akan sapa. Ini orang ini nggak berguna, dia tidak akan sapa. Jadi lemah lembutnya itu, sopan santunnya itu adalah karena apa? Demi cuan, gitu saudara. Dia akan berupaya seramah tamah mungkin. Memang dia jadi begitu. Menurut saya ya, ini agak lompat sedikit ya. Kalau misalnya masuk ke Indomaret itu sebenarnya, Pak beli apa Pak? Itu lebih bagus daripada silakan masuk, ada yang bisa dibantu, ini gitu ya. Itu kan udah bahasa mesin saja gitu. Lebih Bapak nyari apa? Oh sana, atau sini saya antar. Ya oke. Itu kan lebih natural gitu kan ya. Ada yang bisa dibantu, monggo silakan, gitu ya. Nah, maksud saya yang saya mau beritahukan ini adalah seringkali tata krama kita itu adalah tata krama yang dibuat-buat. Tata krama yang dibuat-buat. Nah, hari ini kita berbicara adalah bagaimana tata krama yang kita lakukan itu betul-betul keluar dari hati kita, saudara. Hati kita. Kita memang harus belajar tata krama. Kita harus belajar etiket. Saudara, saya kan dari kampung. Maka saudara, tapi salah satu adalah saya senang membaca. Misalnya gini, supaya gak malu-maluin saya baca. Misalnya ada buku misalnya etiket dalam pergaulan. Oh iya, saya baca, saya senang. Misalnya gimana etiket bertamu, gimana etiket berbicara, etiket makan, gitu ya. Supaya gak malu-maluin. Etiket ini, etiket bertelepon dan sebagainya. Dan dulu di pemuda itu Ibu Gembala Senior, Oma gitu, juga mengajarkan kita etika. Kalau misalnya bertamu itu ada etikanya, ini kita diajari beretika, sehingga kita lebih beretika. Dan saya bersyukur. Saya nggak tahu kira-kira sekarang masih ada belajar etika, ya. Maka banyak orang yang sekarang tidak beretika, gitu ya, nggak jelas, gitu, nggak jelas. Dan dia merasa datang-datang langsung tidak punya aturan, gitu ya. Nah, saudara, maka dalam hal ini adalah tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Menyelamatkan kita. Saudara, apa arti keselamatan itu? Keselamatan itu seringkali dimengerti bahwa keselamatan adalah Tuhan Yesus datang dari surga, kita diampuni supaya kita terhindar dari api neraka dan kita siap menuju surga. Itu saja. Jadi seringkali keselamatan itu dipahami adalah supaya kita supaya kita tidak masuk neraka dan kita siap masuk ke surga. Tetapi ada satu hal yang Tuhan Yesus kerjakan adalah selain daripada kita tidak masuk neraka, selain daripada kita masuk surga pada akhirnya adalah hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang paling penting, saudara. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saya senang sekali, saudara, karena di gereja di mana saya pertama mengenal Tuhan, di gereja ini yang diajarkan apa? Lahir baru. Lahir baru itu apa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat hati kita harus berubah. Jadi hati berubah, perkataan kita berubah, maka perbuatan kita berubah. Dan satu lagi, apalagi yang satu lagi berubah? Yang bisa menjawab, saya kasih aqua. Pikiran kita berubah, kemudian perkataan kita berubah, diperbarui, dan kelakuan kita berubah. Karena kelakuan kita berubah, maka satu lagi adalah nasib kita berubah. Amin. Nasib kita ada dua hal, yaitu nasib di dunia ini dan nasib di kekekalan. Saudara,
Orang yang dimasuk penjara itu saudara, itu nggak pernah bercita-cita masuk penjara. Misalnya sekolah, cita-citanya apa? Nanti kalau sudah gede saya masuk penjara, gitu. Nggak ada. Ya nanti kalau sudah gede saya masuk penjara. Nggak ada, nggak pernah ada ceritanya begitu. Nggak pernah. Kamu cita-citanya apa? Ya nanti kalau saya udah gede, saya belajar selingkuh, gitu ya. Dilihat kayak, waduh, indah kalau selingkuh, gitu ya. Nggak ada orang bercita-cita masuk penjara, lalu keluarga berantakan, lalu apa saudara, melakukan kejahatan-kejahatan. Tidak pernah. Saudara pernah bercita-cita seperti itu? Enggak pernah. Tidak pernah. Nah saudara, tetapi mengapa orang ini tadi pada akhirnya masuk penjara? Nah itu tadi saudara, dimulai daripada pikiran yang tidak berubah, hati yang tidak berubah, lalu kelakuannya berbuat jahat. Karena kelakuan berbuat jahat, maka dia masuk penjara. Demikian pun orang yang masuk neraka juga begitu saudara. Mulai dari hati yang tidak berubah. Hati yang tidak berubah, dia pikir memang ada neraka. Nggak ada itu gitu. Begitu dia mati, ternyata ada neraka. Tapi udah terlambat. Gitu ya. Ternyata ada neraka. Ya, kalau tahu begini saya belum baik. Tapi sekarang sudah terlambat. Saudara percaya ada neraka? Enggak percaya ya? Halo, percaya bahwa ada neraka ya? Percaya ya saudara ya? Pernahkah saudara memikirkan, saya jangan sampai berada di tempat itu? Ya benar ya? Atau ya nantilah ya. Ya nanti gimana roda berputar begitu ya? Ya kalau keadaan baik mungkin saya bisa ke sana. Tapi kalau tekanan seperti ini, ya pada akhirnya ya mau nggak mau ya saya terpaksa ke sana. Saudara pasti akan mengatakan, saya tidak akan pernah sampai ke sana. Saudara percaya bahwa ada surga yang luar biasa indah di mana Tuhan Yesus menantikan kita? Amin. Saudara harus berjuang mati-matian. Bagaimana saudara bisa sampai di sana dan dinantikan oleh Tuhan. Dan kita harus bermimpi bahwa kedatangan kita itu dinantikan oleh Tuhan, disambut oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, dipeluk oleh keluarga kita, dipeluk oleh orang tua kita, itu senang sekali. Apalagi kalau dipeluk oleh Tuhan Yesus, itu lain sekali rasanya. Saya percaya saudara, amin. Itu lain sekali rasanya. Nah saudara, itulah sebabnya maka kita harus mengalami perubahan hidup. Jadi bukan hanya, saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus hanya datang ke dunia ini hanya supaya kita masuk surga, hidup kita tidak berubah. Saudara bisa bayangkan, kalau di surga itu penuh dengan orang jahat. Maling ya tetap jadi maling. Ya orang yang tidak tahu sopan santun masuk juga di situ gitu ya. Saya percaya yang jalan yang terbuat dari emas itu lama-lama nanti itu akan terbongkar semua karena maling masuk di situ. Itulah sebabnya supaya surga tetap tertata dengan baik dan rapi, maka hidup kita harus ditata dulu. Kita harus disucikan dulu. Maka Tuhan melakukan bagiannya. Darah Tuhan Yesus dicurahkan bagi kita untuk membersihkan dosa kita. Lalu firman Tuhan diberikan supaya apa? Hati kita diperbaharui. Saudara, itulah gunanya firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, oh gini maksudnya gitu ya. Baca firman Tuhan, oh begini maksudnya gitu. Saudara, mengapa tidak pernah oh gitu? Karena baca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab pasti oh begini maksudnya. Oh gitu. Amin. Ya, amin saudara ya. Oh begitu. Oh begini maksudnya. Kita diperbaharui lagi. Lalu apa saudara? Kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga karakter kita diperbaiki oleh Tuhan. Kalau misalnya kita seorang yang tidak jujur gitu saudara, maka Tuhan Roh Kudus mengingatkan, kamu harus jujur, berkata harus benar. Kalau iya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jangan dusta. Maka saudara, sebenarnya saya renungkan juga kemarin gitu ya. Itu banyak lagu-lagu pop yang dulu itu sebenarnya kan beberapa pencipta lagu itu saya renungkan, oh ternyata orang Kristen. Itu orang Obi Mesa, orang Kristen. Ance Pondang, itu orang Kristen, Katolik gitu. Nah, itu kata-kata mereka misalnya, lagu misalnya yang mungkin mereka tulis salah satunya, jangan ada dusta di antara kita. Itu alkitabiah sekali itu menurut saya. Kalau saudara mengatakan, wah itu Pak Immanuel, wah itu mah, atau Kak Immanuel itu mah nggak benar gitu. Ya oke, silakan dusta di antara kita. Ayo kita berdusta aja. Kalau memang jangan ada dusta di antara kita tidak diterima, ayo kita berdusta. Nah, misalnya kamu cantik, bohong itu dusta, gitu ya. Kamu baik, dusta juga gitu ya. Maka saudara,
Jangan ada dusta di antara kita. Enggak ada amin sih. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Artinya mulai dari diri kita, coba kita belajar jadi orang benar. Perkataan kita, perkataan yang benar. Sudah di mana? Sudah OTW. Biasanya janjian ya, janjian misalnya. Wah ini belum datang. Di mana? Ya sudah OTW. Maksudnya OTW dari kamar mandi ke ruang tengah. Sudah OTW. Bilang aja sudah OTW. OTW katanya gitu ya. Nah, saudara, jadi pekerjaan Roh Kudus itu saudara, itu akan memperbarui hidup kita. Pikiran kita diperbarui. Kita rindu memikirkan perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang baik. Nah saudara, kita belajar untuk apa? Mematuhi firman Tuhan. Sebagai contoh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebagai contoh. Apa firman Tuhan kepada istri saudara? Hai istri apa? Halo ibu-ibu saja. Hai istri, tanduklah suamimu, betul ya? Hai istri apa? Ya, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduk ya? Oh iya, tunduklah kepada suamimu, gitu saudara. Saudara, saya ingin berbagi sedikit saja. Ini saya bilang, saudara dikatakan bahwa sebenarnya begini, wanita itu sebenarnya, mengapa Tuhan mengatakan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara tahu nggak bahwa satu hal yang paling sulit dilakukan oleh wanita adalah tunduk. Kalau seorang istri disuruh mencintai suami, tidak sulit bagi dia mencintai suami. Gitu. Coba kalau misalnya suami ada apa-apa, yang paling membela siapa? Istri kan? Istri mengatakan, memang saya ada apa-apa, tapi kalau mau ngerjain suami saya, hadapi saya, gitu kan? Nah, itu istri begitu. Tetapi kalau misalnya untuk tunduk kepada suami, itu suatu hal yang sangat sulit sekali, sangat sulit. Makanya Tuhan berkata kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini kan ngerjain gitu ya. Yang sulit-sulit disuruh gitu ya. Tunduklah kepada suamimu. Lalu dikatakan seperti kepada Tuhan lagi. Kurang ajar ini. seperti kepada Tuhan lagi ya. Kalau sekadar tunduk aja sih ya apa? Udah makan belum? Sekadar tunduk aja sih ya. Tapi dikatakan seperti kepada Tuhan gitu ya. Nah, makanya saudara, lalu apa firman Tuhan kepada suami? Hai suami, kasihlah istri. Nah, saudara, saya ingin berbicara sedikit ya. Saudara tahu nggak bahwa sebenarnya pria yang saudara nikah itu sebenarnya itu ada gila-gilanya sedikit. Itu namanya satu hal, itu gila hormat. Rata-rata pria begini. Termasuk yang bicara ini juga gitu. Ada gila hormat. Kalau nggak percaya coba deh. Kalau misalnya suami istri misalnya bepergian, misalnya ke Bogor, mau nanya tempat, perhatikan itu sikap suami. Suami bilang, "Ma, tanya." Gitu. Bukan dia yang nanya, tanya gitu ya. Tanya baik-baik, jelas gitu ya. Mengapa istri yang disuruh nanya, bukan dia? Nanti kalau kesasar dia bisa marahin istri. Kan saya bilang tadi, tanya baik-baik gitu. Nah itu suami memang gilanya di situ. Gila-gilanya gitu. Oh betul ya? Itu saya bu, itu saya. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan apa? Nah, jadi karena pria ini memang gila hormat, Tuhan tahu kebutuhan pria ini harus dihormati. Seolah-olah Tuhan berkata begini, istri, perhatikan itu suamimu, itu gila hormat. Gak ada yang hormati dia, kecuali kamu. Tugas kamu hormati dia, hormati. Nah saudara, maka kebutuhan suami yang paling besar adalah dihormati. Ini banyak yang suami kayak pura-pura nggak tahu nih. Dihormati, betul ya? Halo, siapa di sini yang nggak suami yang mengatakan dia setuju bahwa saya memang perlu dihormati gitu? Ya, puji Tuhan, jujur gitu ya, puji Tuhan. Yang mengatakan saya sudah tidak perlu dihormati, gitu ya, saudara. Buat wanita, saudara, wanita adalah kebutuhan wanita yang paling besar adalah bukan dihormati. Wanita nggak dihormati, tapi apa? Dicintai.
Maka biasanya kalau ada wanita misalnya yang berupaya bunuh diri gitu ya, kalau misalnya masalah suami istri, yang ditanya, kenapa sih bu mau bunuh diri gitu ya? Satu alasannya, saya merasa sudah tidak dicintai gitu. Itu saat-saat yang berbahaya sekali kalau ada seorang pria yang mendekati dia. Aku mencintai bu, gitu. Waduh, itu sama seperti film apa itu, menangis, membayangkan kalau bapak ibu ikuti gitu ya. Nangis. Mengapa? Karena alat setan ini tadi, cowok ganteng ini tadi, dia tahu saat yang tepat. Ini perempuan ini nggak dicintai. Dia bilang, kalau ada yang gagal mencintai kamu, aku bisa mencintaimu, dan begitu. Dan itu disambut. Jadi berbahaya sekali. Gitu. Itulah sebabnya maka firman Tuhan berkata kepada suami, perhatikan itu. Lihat itu istrimu. Istrimu itu yang dia butuhkan satu saja, dia butuh dicintai. Maka firman Tuhan kepada suami, hai suami, cintailah, kasihlah istrimu. Soalnya ada satu kalimat dari istri saya, saudara. Dia berkata begini, dan dia bilang, Pak, Papa itu kalau ke orang lain bisa lembut, bisa sopan santun, tapi ke saya tidak. Waduh. Oke, saya bertanya pada saudara, menurut saudara perkataan istri saya itu benar atau dusta? Halo, jawab dulu, benar atau dusta? Benar. Dan saya kaget gitu ya. Aduh, gitu ya. Jangan ada dusta dari kita. Dan yang betul, wah, iya benar-benar. Dan saya kaget sekali gitu ya. Kaget tapi belum bertobat juga gitu. Kaget kan belum tentu bertobat. Tapi kaget itu awal bertobat yang baik, Pak. Ya. Saya nggak tahu Bapak pernah digituin nggak, Pak? Saya nggak tahu. Oleh istri Bapak. Pernah juga ya? Oh, kita kok bisa sama ya? Ada tuh, Sama ya, dia bilang, Bapak itu kalau sama yang lain bisa sabar. Memang betul saudara, banyak orang menganggap saya orang sabar. Apalagi ibu-ibu melihat, wah ini orang sabar, Immanuel sabar gitu ya. Gimana dulu? Ya kalau di rumah, di tempat-tempat umum saya bisa sabar, tapi kalau udah urusan dengan istri, memang saudara. Betul kata istri saya. Dia bilang, kamu kurang sabar. Nah, saudara, dan ini adalah koreksi yang sangat penting. Tapi saudara, saya belajar untuk berubah, bertobat, dan saya berjuang bagaimana, apa yang bisa saya tunjukkan bahwa saya mengasihi istri saya. Ya mulai dari hal-hal kecil, misalnya gini Pak, misalnya nyuci piring bersama, nyuci pakaian bersama, ya bersihkan rumah bersama. Kalau dia nyapu, saya ngepel, gitu. Ya kadang-kadang kan begitu, ada istri yang ngepel, suaminya datang motorin gitu ya, gitu ya. Ya yang satu ngepel, yang satu motorin gitu ya. Nah ini bagus sekali. Siapa di sini yang suami istri yang bisa bekerja bersama-sama? Nah kalau misalnya malam itu biasanya kalau misalnya baik, gitu, siapa yang bangun? Ayah atau ibu? Suami atau istri? Istri langsung bangun. Suaminya ngapain? Ngorok. Gitu ya. Gitu. Nah saudara, itu memang ada beberapa hal juga yang tentunya ada beberapa kelebihan istri yang tidak bisa kita gantikan saudara. Ya misalnya maaf kalau menyusui kan misalnya nggak bisa digantikan kan. itu memang udah kodrat ya gitu. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita gantikan. Bisa datang gendongan kita, ganti popoknya. Itu benar saudara. Itu bisa kita nikmati. Jadikan itu sebagai satu pelayanan. Nah, bapak-bapak jangan itu saja. Kadang-kadang bapak-bapak itu kan begitu ya. Ya pulang keluar nanti kalau udah nasi matang baru datang gitu. Nah saudara, kita perlu belajar dari hal-hal yang kecil saudara. Belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan saudara, sungguh Tuhan menyukai kita. Saudara, apakah saudara pikir bahwa kalau misalnya kita mencuekin pasangan kita tidak peduli dengan pasangan kita, apakah saudara pikir, dengar baik-baik ini, apakah saudara pikir Tuhan tutup mata dengan hal itu sehingga hal ini tidak akan dihakimi oleh Tuhan? Apakah saudara pikir begitu? Ini emang gampang, yang penting pelayanan dia lancar. Immanuel nggak apa-apa sekalipun Immanuel itu kurang hormat kepada istri, yang penting pelayanannya bagus. Dia banyak misalnya memberikan konseling kepada orang lain.
menyampaikan kebenaran firman Tuhan orang pada lain, itu saja yang Tuhan lihat? Apakah hal yang satu ini Tuhan tidak pedulikan? Halo, saudara, Tuhan pasti pedulikan. Amin. Tuhan pasti pedulikan. Apakah saudara pikir para istri gitu ya, bahwa hormat kepada suami itu Tuhan sepertinya merem begitu ya? Nggak hormat juga nggak apa-apa. Yang penting kamu melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Nggak hormat juga nggak apa-apa. Apalagi model suamimu memang nggak patut dihormati. Siapapun nggak menghormati dia. Apakah saudara pikir bahwa itu juga Tuhan tutup mata? Tidak, saudara. Tidak. Maka saudara, kita harus menyelesaikan segala tugas-tugas kita. Apakah anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Lalu Tuhan mengatakan, kamu tidak hormat kepada orang tua juga nggak apa-apa. Memang orang tua seperti itu nggak perlu dihormati. Saudara, Tuhan perkarakan itu dengan hidup kita. Saudara, kalau saudara tidak menghormati orang tua, mari kita sama-sama bertobat. Saya dulu ingat perkataan Opa ya. Ada orang mengatakan, waduh, cinta kepada orang tua, sayang kepada orang tua, padahal uang untuk beli senter pun zaman dulu ya, uang untuk beli senter sampai sekarang nggak dikirim-kirim misalnya begitu. Apakah itu namanya menghormati gitu ya? Itu dulu disampaikan oleh Bapak Gembala Senior Opa gitu ya. Itu membekas juga buat saya gitu. Apapun katanya, kita perlu mulai dari hal-hal yang kecil saudara. Jangan kita hanya tampak di luar itu bagus tapi di dalam kita ternyata bermasalah. Saudara, saya ingin sampaikan satu hal. Hidup kita sebagai orang Kristen harusnya mengagumkan, amin. Mengagumkan. Mengapa mengagumkan, saudara? Sebab kita harus meniru Tuhan Yesus, memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Berarti hidup kita mengagumkan. Nah, saudara, satu hal yang membuat saudara akan dikagumi, bahkan juga oleh Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang melayaniku, kata Tuhan Yesus, akan dihormati oleh Bapa di surga. Artinya dihormati, artinya akan dimuliakan oleh Bapa di surga. Nah saudara, satu hal yang bisa menjadi fenomena bagi kita adalah kita lebih mudah dikagumi oleh orang di luar kita. Maksudnya gini, kita bisa saja dikagumi di luar keluarga kita, tetapi apakah kita ini memang orang-orang yang agung atau tidak? Salah satu kuncinya adalah apakah kita di keluarga itu dihormati oleh orang-orang yang ada di keluarga kita, istri kita, suami kita. Sampai satu kali istri mengatakan begini, Pak, luar biasa ya. Sekalipun mungkin bukan persis begitu kata-katanya. Sampai istri mengatakan begini, Pak, kamu luar biasa. Saya perhatikan kamu banyak keluar. Dulu kamu egois, sekarang jauh lebih baik. Ya. Lalu diam-diam istri belajar kepada suami. Wah, ada apa ya? Mengapa suamiku bisa berubah seperti ini? Nah, kalau seorang suami di rumah itu dikagumi, itu hebat luar biasa. Saudara mau nggak kira-kira saudara dikagumi di rumah? Mau ya, amin. Saudara yang tidak mau ini, atau saudara memang sudah kagum gitu ya? Atau memang sudah mulia gitu ya? Kita mau ya, mulai dari rumah. Anak-anak juga melihat bahwa ini papaku, mamaku, ini orang yang aku idolakan. Ini jangan sampai hilang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita sebentar saja, sebentar. Jangan sampai hilang ini. Jangan sampai hilang. Pak Mola duduk situ aja. Nah, luar biasa. Saudara, salah satu adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah mau tidak mau kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini harus kita bangun. Salah satu yang saya belajar dari Bapak Ibu Gembala saya dulu, Opa dan Oma, itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada C kan? Ya. Atau G? G. Ya. Ada satu lagu itu sangat membekas bagi saya, saudara. Kalau kita nyanyikan hari ini juga sambil kita menyembah Tuhan, bagus sekali. Dinyanyikan oleh Ibu Rohani saya. Waktu masih di Paduluh gitu ya. Dia menyanyikan lagu ini. Dan dia berdoa, dia menyebut kami satu persatu. Tuhan, aku berdoa anak-anak dan Teda begini-begini, Immanuel begini-begini. Nama saya juga disebut ya gitu. Oh, berarti nama saya juga ada juga, dia juga gitu ya. Padahal saya adalah orang yang frustrasi gitu, maksudnya ya siapa sih yang bisa ingat saya gitu ya. Lagunya Tuhan,
ku rindu. Tahu gak ini? Mengatakan hargamu. Yuk kita nyanyikan. Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hati, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, akulah putramu, putra raja. Amin. Lagu ini yang membuat unik dulu kalau Opa dia bikin variasinya. Akulah putramu, oh oh, gitu. Yuk mulai dari situ. Akulah putramu, putra raja. Amin. Saudara, siapa yang belum pernah mendengar lagu ini? Boleh angkat tangan. Semua pernah ya saudara ya. Saudara, saya mendengar lagu ini, boleh mau nyanyi pakai musik? Oh tidak. Pakai gitar? Oh enggak. Tanpa musik. Tapi lagu itu betul-betul menggema. Saya tidak bermaksud bukan sedang mengagungkan beliau. Yang saya mau katakan adalah kalau pagi-pagi kita membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu akan berbeda. Amin. Bangun pagi-pagi, Tuhan ku rindu. Itu beda. Daripada bangun pagi-pagi, mati kopi, beda. Dimulai dulu dengan persekutuan. Saudara, saudara dan saya adalah anak Allah, betul? Amin. Saudara adalah anak Allah. Saya tidak lebih tinggi daripada saudara. Pendeta-pendeta tidak lebih tinggi dari saudara. Ingat, saudara adalah anak Allah. Saudara dapat bertemu dengan Dia kapan saja. Masalahnya saudara ada temui tidak? Temui Dia. Bangun pagi-pagi, temui Tuhan. Saudara, atur gaya hidup kita. Jangan tidur terlalu malam. Saudara tahu sebenarnya kita itu tidur itu paling malam itu sebenarnya jam 10. Ini apa kaitannya dengan iman Kristen? Oh oke. Orang Kristen juga adalah harus menjaga kesehatan. Yang setuju kata amin. Jadi kalau saudara menjaga kesehatan, saudara akan memiliki umur yang panjang dan sehat. Umur yang panjang dan sehat. Kalau salah satu tidak ada, saudara menjadi orang kasihan. Ada orang yang umur panjang tapi sakit-sakitan. Ya memang yang satu sama yang lain bedanya sedikit gitu Bu. Ada yang satu sakit sedikit, tapi yang satu lagi sedikit-sedikit sakit. Nah, bedanya sedikit. Begitu saudara. Nah, jadi dalam hal ini saudara, dalam masalah pola hidup kita, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan, ini juga perlu kita jaga saudara. Maka saudara, ada seorang hamba Tuhan gitu ya, apapun yang terjadi, jam 10 dia sudah tidur, entah acara apapun juga. Dia bilang, maaf saya harus tidur gitu ya. Jam 10 harus dia tidur, kenapa? Karena jam 4 pagi dia harus bangun. Dia harus bersekutu dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak tahu aturan saudara. Jam tidur dia sekenanya saja. Kalau ngantuk dia baru tidur gitu. Ada orang yang jam 11, jam 12 itu saudara masih matanya masih segar, belum ada rencana untuk tidur. Padahal sudah jam 12. Saudara, itulah yang seringkali membawa penyakit dan sebagainya. Orang seperti ini tidak efektif bagi Tuhan. Saudara kalau sakit-sakitan, saudara tidak efektif bagi Tuhan. Kita harus sehat supaya efektif bagi Tuhan. Benar? Saudara, kalau saudara bayangkan, kalau seseorang misalnya sakit, udah sakit, miskin, udah miskin, bodoh gitu. Malaikat juga bingung, orang seperti ini bisa nggak dipakai itu apa ya, gitu ya. Malaikat juga bingung gitu, dipakai apa? Suruh main musik. Aduh, kalau dia pegang keyboard jadi rusak gitu. Mengapa? Orang seperti ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita menjaga kesehatan kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, kita pasti dipakai oleh Tuhan. Kita pasti dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara? Ya, kita pasti dipakai oleh Tuhan. Sepertinya khotbah saya ini mungkin sampai jam 3 ini saya persiapkan. Ya, tapi saudara masih bersedia untuk mendengarkan? Amin. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan saudara.
bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing kita punya hak untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah terbiasa bangun pagi menyembah Tuhan, maka malaikat-malaikat juga sudah mulai mengenal saudara. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, malaikat mengatakan, wah ini orang ini udah saya kenal nih. Setiap pagi di doa pagi ini Tuhan Yesus ini saya kenal, karena orang ini setiap pagi setia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dengan persekutuan kepada Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Jadi saudara, ada satu lagi yang mengubah hidup kita. Pertama tadi darah Yesus, yang kedua tadi yaitu firman Tuhan, yang ketiga kuasa Roh Kudus, yang keempat yaitu adalah penggarapan Tuhan. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan pakai untuk menggarap kita. Saya berikan satu contoh saudara, contoh nyata. Ada seorang pria saudara, ada seorang suami, dia sering melakukan KDRT kepada istrinya. Sedikit saja istrinya salah, dia langsung main tangan saudara. Ini di tempat ini pasti tidak ada, di tempat lain. Istri salah main tangan, ditampar. Nah, dia sewenang-wenang kepada istrinya. Saudara, satu kali ada satu peristiwa membuat suami ini tadi menjadi berubah total. Berubahnya seperti apa? Apakah karena suaminya mendengarkan khotbah di gereja? Tidak. Apakah karena suaminya baca Alkitab? Tidak. Saya mengatakan demikian bukan berarti bahwa tidak perlu mendengar khotbah. Saya tidak bermaksud demikian. Bahwa tidak perlu membaca Alkitab. Saya tidak bermaksud demikian. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa orang ini tadi diubah oleh Tuhan melalui satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Menyakitkannya seperti apa? Kali itu dia bertemu bukan dengan istrinya. Dia bertemu dengan marinir. Dia juga menunjukkan kebiasaannya yang kasar. Tapi marinir ini bukan istrinya. Maka marinir ini tadi langsung mengajar dia tonjokin, dia pukulin sampai setengah mati. Untung hanya setengah saja. Kalau tambah setengah lagi, setengah tambah setengah, jadi satu. Jadi full gitu. Dan orang ini tadi dihajar habis-habisan oleh marinir ini tadi. Tetapi saudara, satu hal yang luar biasa terjadi adalah orang ini tadi berubah hidupnya. Oh begini rasanya dipukulin ya. Selama ini aku memukulin istriku. Dan hari itu dia bertobat saudara. Saudara kalau mau misalnya mau berubah, kan tidak perlu peristiwa ini terjadi bagi saudara. Apa perlu didoakan? Tuhan kirimkan marinir buat dia supaya orang ini berubah? Tidak perlu. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini pun sebenarnya saudara menuntut hati saudara, memaksa diri saudara untuk berubah. Saya mau berubah. Saudara, hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Saudara, hidup kita harus berubah. Saudara, terlalu sia-sia kalau kita dengan misalnya dengan keluarga kita, dengan sesama saudara kita nggak omongan gitu. Saudara, banyak orang juga dengan keluarganya, dengan adik dan kakak tidak omongan gara-gara perkara sepele. Misalnya bagi warisan lah, oh tidak omongan lagi. Gara-gara apapun bagian harta yang beda sedikit saja sudah tidak omongan. Itu bukan orang Kristen, saudara. Itu bukan orang Kristen. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, maka hati kita seperti Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara akan sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia. Siapa di sini masih muda yang belum menikah? Pria. Oh, semua sudah menikah. Oh, angkat tangan. Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu prinsip yang saya keliru dulu. Dulu saya berpikir begini. Dulu saya berpikir, ini kalau saya menikah ini pasti lebih berbahagia. Maka, jadi saya punya prinsip begini Pak Mola. Sekarang saya belum menikah gitu ya. Jadi untuk itu saya menikahlah supaya lebih bahagia gitu. Ternyata prinsip itu ternyata salah. Yang benar itu adalah begini juga, Bu Ingrid. Ternyata begini ya. Ini adik saya jadi oke ya. Jadi ternyata yang benar itu adalah begini. Kita bahagia karena Tuhan Yesus. Nah, orang yang berbahagia kalau dia menikah, dia pasti akan membahagiakan orang lain. Orang yang berbahagia pasti membahagiakan orang lain. Itu saja. Orang ini diteliti bahagia atau tidak. Lihat saja hidupnya. Kalau hidupnya membahagiakan orang lain, dia bahagia. Tapi kalau dia hanya bikin orang lain sakit, aduh, Bapak, jantung saya Pak, gitu. Aduh, asam lambung naik, gitu ya. Wah, ini sebenarnya dia sendiri juga sebenarnya tidak berbahagia. Dan dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Saudara, saya betul-betul minta kepada Tuhan, jadikan saya
orang yang berbahagia. Biar saya bisa membahagiakan orang lain. Amin. Ya, salah satu yang cirinya itu adalah saudara bisa memberikan senyum yang tulus di hadapan Tuhan kepada sesama. Kalau saudara tidak senyum, kalau saudara misalnya menakutkan gitu, saudara jantung ada apa gitu ya? Kenapa aku bertemu dengan orang seperti ini? Mimpi apakah aku semalam? Begitu. Saudara, itulah sebabnya maka kita perlu terus berubah. Kita perlu terus berubah, saudara. Terus berubah. Kita perlu terus berubah. Kita ada di tempat ini, kita ada di GBI Karawaci Baru. Kita hidup supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memiliki dampak bagi orang lain. Ya, kan katanya ada 3 ciri manusia, saudara. Ada satu yang memang nyusahin. Di Kristen juga ada begitu. Nyusahin. Kalau dia ada, nyusahin. Sebelum dia berkata, orang belum sakit hati. Tapi begitu dia berfirman, berbicara, gitu ya. Begitu dia berbicara, orang lain sudah sakit hati, gitu ya. Nah, orang seperti ini memang perlu dihindari. Orang seperti ini yang disebut, kalau istilah psikologinya namanya toxic people. Toxic people. Ini orang toxic, racun, kemana-mana seperti ular bulu. Kalau ular bulu itu siapapun menyentuh langsung tak sejahtera. Aduh, gitu ya. Nah, tapi ada juga tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dia memang tidak nyusahin orang lain. Dia tidak nyusahin orang lain. Tapi dia juga tidak berguna bagi orang lain. Misalnya gini, dia tidak selingkuh, dia tidak main judi, dia tidak minum-minum. Oke? Bagus kan? Oke, sekarang saya mau tanya dulu istri-istri ya. Kalau misalnya suami, ibu-ibu gitu ya, dia tidak meminum, oke? Dia tidak selingkuh, oke? Sudah bagus ya? Ya, tidak main judi, udah bagus ya? Oh, udah bagus. Dia tidak boros, oke? Kira-kira sampai sini, halo? Sampai di sini kira-kira, coba ibu yang paling belakang. Sampai sini, kira-kira suami udah cukup belum kira-kira bu? Belum ya? Dia baru sampai level memang tidak jahat. Lalu istrinya jatuh, dia juga tidak tolong, gitu ya? Aduh pak, perutku mulus. Ya udah silakan makan sendiri, gitu ya. Dia memang tidak menyakiti istrinya, tapi istrinya sakit juga, dia nggak tolong, gitu ya. Lalu rumah kebakaran, kebakaran, ya dia lihat saja, wah kita doakan supaya nanti juga kebakaran bisa ini. Dia tidak ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain. Ini jumlah orang seperti ini cukup banyak, saudara. Memang dia tidak bikin kejahatan, tapi juga tidak bikin apa-apa. Datang ke gereja hanya manas-manasin kursi, menu-menuin tempat. Ya, tadinya kalau dia nggak datang nggak terlalu panas, tapi setelah datang jadi panas gitu ya. Nah, saudara, orang seperti ini memang tidak jahat, tapi tidak baik. Orang seperti ini tidak berguna. Amin, saudara. Jangan saudara bangga bahwa saya tidak begini. Saudara belum berguna. Yang ketiga adalah kita tidak berbuat jahat, tapi kita berbuat baik. Itu baru berguna. Kita tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik. Siapa di sini yang merasa diri sudah sangat baik sehingga kebaikannya derajatnya perlu dikurangi? Aduh, saya terlalu baik rupanya selama ini. Derajat kebaikan saya harus dikurangi. Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Siapa yang merasa misalnya, aduh ini persembahan saya kayak terlalu besar, kayak harus dikurangi. Wah, ini. Atau misalnya waktu saya buat gereja ini udah kebanyakan nih, harus dikurangi. Nggak ada kan ya? Yang ada dalam diri kita adalah kita merasa diri kurang. Kita merasa diri. Salah satu ciri orang yang mau diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan adalah dia merasa dirinya kurang. Kalau seperti ini ada harapan, saudara. Ada harapan. Saudara menjadi orang yang punya harapan. Amin ya, luar biasa. G, A atau A saja. Masa muda, ingat, sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Terus, masa mudaku, masa yang terindah, masa
Tuhan memanggilku. Amin. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 Saudara, saya tidak terkira saya salah satu orang yang sangat beruntung, saudara. Kenapa? Karena di masa muda saya boleh mendengarkan, saya boleh dibentuk. Lagu ini juga saya dengar diajarkan oleh dari Opa gitu ya. Opa dulu pernah katakan, ini harus lagu wajib, lagu kebangsaan, lagu kebangsaan. Jadi kalau bagi saudara belum pernah mendengar lagu ini, nanti habis ini dipelajari nanti gitu ya. Ya, masa muda. Sekalipun saudara sudah tidak muda. Saudara, saya mengatakan begini. Kira-kira Immanuel masih muda nggak? Saya mengatakan saya masih muda. Saya masih muda. Opa masih muda? Masih. Oma masih? Masih. Masih. Oke, saya beritahu ya. Saya mau beritahu. Apa artinya muda dan apa artinya tua? Orang yang tua adalah orang yang udah nggak mau berubah lagi. Udah begini aja. Sekalipun saudara baru 40 tahun sudah tua. Saya dipakai Tuhan yang cukup begini saja ya, sudah cukup. Saudara sudah tua. Tapi saudara sekalipun umur 60, 70, bahkan 80 tahun, saudara mengatakan, saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi buat Tuhan. Saya mau belajar lagi. Saya mau berubah lagi. Orang seperti ini masih tetap muda. Coba di kiri kanannya dulu, tanya dulu, kamu muda atau tua? Halo, pastikan dulu, muda atau tua? Muda atau tua? Semangat muda. Amin. Amin. Kita masih muda ya. Tuhan memberkati kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Amin. Haleluya. Tentunya bukan lagu masa muda tadi, karena nggak semua. Lagu apa, Oma? Haleluya. Ya. Ada satu lagu saudara yang pernah saudara dengar syairnya itu, yang puaskah Tuhan, puaskah Tuhan. Nah itu. Jangan saudara, saya sendiri juga belum terlalu tahu. Jadi nggak usah lagi ini. Baiklah saudara, mari kita berada di hadirat Tuhan untuk beberapa saat. Haleluya. Musik mengalun dengan sangat lembut. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sukacitanya kita berada di hadirat Tuhan. Satu harta kita yang paling indah, satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah kalau kita memperagakan hidup Tuhan Yesus. Itu berarti kita harus berubah, saudara. Saudara, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus datang supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin terus berubah Tuhan. Perbaharui aku Tuhan. Ubahkan hidupku Tuhan. Saudara boleh meletakkan tangan di dada. Saya juga ingin berubah. Saya ingin terus diperbarui oleh Tuhan. Itulah sebab saya meletakkan tangan di dada saya sebagai tanda bahwa saya serius, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau harta kami yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan kami boleh terus berubah, diperbarui Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau kami menjadi orang yang kurang taat kepada-Mu Tuhan, seringkali kami meleset dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Perbaharui kami Tuhan, perbaharui kami. Biar hidup kami boleh dinikmati oleh Tuhan, boleh dinikmati oleh sesama kami. Mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kami. Kami boleh jadi orang-orang yang dinikmati oleh pasangan kami, suami, istri, juga dinikmati oleh anak-anak kami. Demikian juga dinikmati oleh orang tua kami, dinikmati oleh keluarga besar kami, dinikmati oleh seluruh jemaat, dinikmati
oleh siapa saja yang boleh berjumpa dengan kami, hidup mereka boleh diberkati melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbaharui kami semuanya. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Biasa turun begini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. 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 Oke, saya percaya kita semua pada saat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Dan jangan lupa kita mau berubah ya. Walaupun kita udah tua gitu, tapi kata hambanya bilang kalau kita masih mau berubah, kita masih muda. Amin ya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hambanya ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, maupun dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, Tuhan buat berhasil. Oke, mari Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik saat pagi hari ini. Kita mau berdoa di Saudari Happy, berdoa untuk persembahan kita saat pagi hari ini. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu sehingga kami bisa ada saat ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Sudah saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan, berkati setiap tangan yang memberi ya Bapak. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini dari dalam hati kami, biarlah persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya undang Bapak Gembala untuk pengumuman. Di Tuhan, saya yakin percaya Bapak Ibu dari sekian banyak topik atau item ya, kerangka dari khotbah tadi, pasti Bapak Ibu punya ambil satu yang menjadi berkat. Kalau satu atau lebih dari satu boleh Pak Usi? Boleh. Nah, semuanya boleh. Kalau ingin pulang lagi dengar firman Tuhannya, kita tunggu dari Pak Andi, nanti akan share di YouTube. Ya. Nah, saudara bisa dengar. Terima kasih. Nama pendetanya Pak Immanuel Heriat. Gerejanya di GSAI Berea. Nah, tadi saya tanya pasar modern di sini, di belakangnya
rumah makan Padang sederhana. Nah, begitu ya. Saya nggak tahu yang mana di belakang, ya. Apa jangan-jangan rumah makan Padangnya di belakang? Oke sekali ya. Berea artinya jemaat yang rindu terus belajar firman Tuhan supaya tidak salah menafsirkan firman Tuhan, sehingga jemaat yang selalu berjiwa muda. Nah, terus belajar. Terima kasih. Saya biasa manggilnya Kak Immanuel. Jadi saya nggak pernah panggil Pak Pendeta, itu nggak pernah, karena dia kakak saya ya. Jadi saya panggilnya Kak Immanuel gitu. Saya itu pendeta padahal kami sudah biasa Kak Immanuel, tapi memang gembala juga ya, gembala. Puji Tuhan, kira Tuhan memberkati pelayanannya. Selanjutnya sebelum kita pengumuman, kita akan dengar tadi ada permintaan mau menyanyi bersama ya, tadi dari Pak Embong ingin menyanyi bersama dengan anak didiknya, karena ini salah satu murid atau mahasiswa dari Pak Embong, maka saya beri kesempatan, kita dengarkan sama-sama. Tes ya. Makasih Bapak Ibu. Saya mau menyanyikan lagu Ambon, tapi dari Papua, yang ajarkan Pendeta Max Kursi Uni. Nah ini yang tua-tua aja yang tahu, anak kami pasti tahu dia. Dan kami pernah trio dengan dia sudah almarhum. Ya, kayaknya lagu ini orang Ambon aja nggak tahu. Ya, lagu ini tentang pertobatan. Jadi dia punya logat Ambon. Ya, kami dulu trio. Dan tadi saya tanya Kak Immanuel, masih ingat lagunya? Masih. Wah, ini keren Bapak Ibu ya. Nah, teman ya. Saya dengar ini lagu Ambon dari Papua. Orang Ambon aja belum tentu tahu lagu tentang pertobatan. Bertahun beta rasakan hidup dalam kemewahan dunia, berteman dalam dosa, ku tinggalkan firman-Nya, melangkah jauh dari jalan sorga. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba prasangka beta jatuh. Kini tinggal diriku saja, semua song senada, hanya tinggal air mata. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, jangan geser tinggal beta. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, mari datang angkat beta. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib itu. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, jangan geser tinggal beta. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, mari datang angkat beta. Beta mau balik, beta mau balik, mau pikul salib itu. Terima kasih. Dan Pak Embong dan Pak Pendeta Immanuel kalian atas kesaksiannya. Puji Tuhan. Kita mau kembali lagi ke jalan hidup yang benar. Ya. Jangan merasa tua, tapi kita muda, mau berubah dalam pembaruan diri kita dalam firman Tuhan. Pengumuman yang pertama,
hari Selasa saya mengundang kaum lansia untuk datang mengikuti. Kalau kemarin Selasa tidak bisa karena hujan, tapi tadi dikoreksi sama Bu Ami, di sini nggak hujan Pak, naik sampai jam 5 katanya. Tapi gitu ya, nggak hujan, tapi banjir sebelumnya ya, licin, jadi memang tidak ada. Jadi nanti Selasa apabila tidak cuaca baik, Bapak Ibu bisa datang, ya seperti itu. Selanjutnya hari Kamis ada konser Romo 1, hari Sabtu kita akan doa pelayan. Hari Sabtu doa pelayan itu tanggal 6 Juli kita tempat ini sore hari ya jam 6.30 kita kumpul tempat ini, kita doa pelayan sama persiapan juga buat hari Minggunya. Minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati kita. Saya ucapkan terima kasih atas para pejabat, penatua yang hadir, dan terima kasih para pelayan Tuhan. Melayani Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Kita naikkan tangan kita pada Tuhan, kita berdoa mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mulai Bapak Pendeta Immanuel Clear, Tuhan berkati keluarganya, istri dan kedua anaknya, begitu juga pelayanannya. Kami juga mengucap syukur atas pencerita. Haleluya. Masalah boleh ada, sepanas apapun masalah itu akan membentuk kami. Kami akan harum ya Tuhan Yesus. Kami akan berdampak baik bagi kehidupan kami dan orang lain. Terima kasih atas pencerita. Begitu juga terima kasih atas pelayan Tuhan. Song leader singer, pemain musik, penari tamborin, operator LCD, soundman ya Tuhan Yesus. Syukur bagi nama-Mu. Naikkan doa pribadi saudara pada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selagi ku ada, inilah yang ku ada dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kita semua dengan wajah-Nya yang penuh kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang sekalian, Tuhan Yesus Kristus
Allah kita memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita. Allah yang luar biasa, yang gadanya tokatnya membimbing kita. Segala tujuan arah hidup kita, Tuhan akan ada dan ikut serta dalam pergumulan kita. Dengan tangannya Dia akan memeluk kita dan mengarahkan ke jalan yang benar. Segala ide-ide yang timbul dalam pemikiran kita, Tuhan akan wujudkan menurut kemuliaannya. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kita, sehingga tutur kata kita dan tingkah laku kita mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.